Teluk Jor, seperti juga kawasan pesisir timur Kabupaten Lombok Timur, menyimpan potensi sumber daya alam yang tinggi. Di sepanjang pantai Lombok Timur bagian timur, adalah merupakan kawasan mangrove yang dapat memberikan nilai ekonomi yang besar bagi masyarakat sekitarnya. Permasalahan utama bagi masyarakat nelayan di pesisir Teluk Jor karena menurunnya sumber daya ikan. Hal ini terjadi karena aktivitas perikanan tangkap masih dilakukan tanpa memperhatikan tingkat ketersediaan sumber daya ikan dan daya dukung ekosistemnya. Para nelayan hanya berkonsentrasi pada bagaimana mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak. Ditambah lagi dengan masih dilakukannya praktek-praktek penangkapan ikan yang merusak atau tidak bertanggung jawab, seperti penangkapan ikan dengan bom. Akibatnya kini, jumlah sumber daya ikan di perairan pantai Teluk Jor telah mengalami degradasi yang cukup signifikan. Mata pencarian sangat bergantung pada kondisi sumber daya perikanan yang mengalami penurunan di Teluk Jor. Di antaranya, pengolahan produk ikan yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga di Teluk Jor. Penurunan sumber daya perikanan juga mengakibatkan peralihan mata pencarian masyarakat. Ibu-ibu di sini melakukan pengolahan cumi, terasi dan kerupuk, tapi terkendala bahan baku karena hasil tangkapan nelayan semakin menurun. Teluk Jor ini secara administrasi masuk ke dalam wilayah dua desa, yaitu Parimas dan Desa Jerowaru. Hari ini persoalannya adalah karena rusaknya habitat ekosistem, maka berdampak juga kepada penurunan populasi atau jenis ikan-ikan tertentu. Semua ini berdampak kepada bagaimana ekonomi rumah tangga para perempuan nelayan sekarang pergi ke Timur Tengah, ke Saudi Arabia, karena mereka harus menghidupi keluarganya. Kenapa Pak jadi TKI di Malaysia? Tak mencukupi untuk sehari-hari kebutuhan anak dan istri. Sebelumnya Bapak bekerja sebagai apa Pak sebelum jadi TKI? Nelayan juga. Hasil dari nelayan berapa sehari Pak? Kadang-kadang dapat 20.000, kadang-kadang enggak. Kurang. Pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan atau EAFM telah diakui secara luas sebagai pendekatan lanjut disarankan untuk menjamin keberlanjutan perikanan di seluruh dunia. Pemanfaatan sumber daya perikanan untuk mendukung kebutuhan masyarakat selalu menjadi prioritas pertama atas kesehatan ekosistem. Selain itu, pendekatan yang dilakukan hanya parsial dan belum terintegrasi dengan baik ke dalam batas ekosistem. Beberapa kegiatan implementasi EAFM telah dilakukan untuk mengembalikan potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Teluk Jor. Di antaranya rehabilitasi mangrove, teknologi atraktor cumi, dan rumpon laut dangkal. Kegiatan rehabilitasi mangrove di Teluk Jor yang telah gundul merupakan salah satu upaya rehabilitasi yang bertujuan bukan saja untuk mengembalikan nilai estetika, namun yang paling utama adalah untuk mengembalikan fungsi ekologis kawasan hutan mangrove tersebut. Kegiatan penanaman pohon mangrove seluas 10 hektar dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat Teluk Jor. Melalui partisipasi aktif masyarakat, diharapkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan hutan mangrove ada dan tumbuh. Upaya memperbaiki dan memperkaya stok cumi-cumi diarahkan pada penggunaan teknologi atraktor cumi-cumi. Sedangkan untuk mengumpulkan sumber daya ikan tongkol dan ikan-ikan pelagis lainnya diarahkan pada penggunaan teknologi rumpon laut dangkal. Melalui penerapan teknologi tersebut, diharapkan dapat memperkaya ketersediaan sumber daya cumi-cumi dan ikan pelagis termasuk tongkol, sehingga pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir Teluk Jor. Teknologi peningkatan sumber daya perikanan di Teluk Jor mulai berkembang di masyarakat untuk komoditas lobster dan teripang. Ini adalah salah satu cara untuk kita bisa mengatasi teripang yang sudah agak langka di alam. Ini adalah pada proses karantina dulu, dan setelah ini
ini nanti kita akan tebar lagi di alam, tapi di tempat yang sudah kita sediakan. Jadi ini alat untuk menangkap bibit lobster ya? Iya betul. Ya alhamdulillah dengan adanya teknis seperti ini, jadi nelayan atau petani lobster tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan benih untuk dibudidaya. Benih ini 18.000 sampai 25.000. Itu yang masih kayak kaca, masih belum berwarna. Kalaupun sudah berwarna itu 25 sampai 30.000. Awik-awik merupakan salah satu aturan lokal yang merupakan kekayaan budaya masyarakat Lombok. Elemen utama yang masuk dalam aturan awik-awik meliputi ruang lingkup wilayah pengelolaan, aturan pemanfaatan wilayah, aturan konservasi habitat dan sumber daya pesisir, menetapkan sanksi bagi pelanggar aturan, dan menetapkan atau menunjuk pemangku awik-awik Teluk Jor sebagai lembaga yang berwenang untuk pengelolaan Teluk Jor. Awik-awik mengatur segala macam penangkapan, yang terutama adalah pengeboman, yang kedua pemutasan, dan yang lain juga seperti menebang mangrove dan mengambil batu karang atau pasir juga. Kemudian mengatur posisi atau tempat KJA atau kerambe. Implementasi EAFM sebagai pendekatan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Teluk Jor. Dalam pelaksanaannya harus melibatkan dan dilakukan oleh masyarakat Teluk Jor. Implementasi EAFM sebagai pendekatan untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Teluk Jor dalam pelaksanaannya harus melibatkan dan dilakukan oleh masyarakat Teluk Jor. Diharapkan dengan cara pengelolaan seperti ini, segala aktivitas pemanfaatan sumber daya akan memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutan usahanya. Aspek kelestarian akan terwujud bila masyarakat Teluk Jor sadar dan mengerti pentingnya arti kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem bagi mereka dan generasi penerus.